Pernikahan kamu asli atau konten? Awalnya memang baik, akhirnya menikah, pakai hijab juga menikah. Nah dari malam pertama udah ada yang aneh gitu. Konten hamil dan keguguran? Itu juga palsu. Pada saat nikah sama dia, aku takut banget. Udah mulai sesek dadanya, terus tremornya udah parah. Ketika kalian berpisah, ketika sudah tidak ada konten, berkurangkah follower kamu? Berkurang, 40.000. 40.000. Dan di situ aku sedih, ngerasa ditinggalin. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini kita akan ngobrol bersama Kania. Hai Kania. Hai. Nah, ini Kania kemarin juga lagi ramai begitu ya. Banyak orang yang bertanya-tanya mengenai status pernikahan kamu dengan salah satu konten kreator asal Korea. Iya, begitu betul. kan ya. Dan kemudian dia juga ada banyak curhatan-curhatan yang mau kita klarifikasi sekarang. Salah satunya yang bikin penasaran adalah kamu sampai bikin satu postingan yang kamu perlu merasa memperkenalkan diri kamu lagi gitu ya. Karena kamu ngerasa selama ini ketika menikah, akun sosial media kamu buat konten, tapi kamunya sendiri cuma tampil 3 detik. Iya. Sehingga kamu seperti tersingkirkan di sosial media kamu sendiri. Iya betul, deep banget itu. Deep banget loh. Dan bahkan ya kamu sempat juga mengalami ada panic attack. Apalagi sih yang kamu alami secara psikologis? Anxiety disorder. Anxiety juga. Dan ada beberapa hal yang ternyata baru dia kuak bahwa semua itu adalah konten. Salah satunya adalah dia pernah disuruh konten pura-pura keguguran. Iya, betul. Kemudian apalagi berhijab, kemudian lepas hijab. Itu juga by skenario demi konten. Pernikahan kamu asli atau konten? Kalau pernikahannya asli, tapi untuk sikap seperti layaknya orang berumah tangga tidak. Oke. Nah itu yang kita bahas ya. Kehidupan menjadi istri seseorang yang pekerjaannya adalah konten kreator, tapi nggak semua ya, nggak semua. Tapi ini yang kita mau tanya. Ini kita mau tunjukin sebuah foto dulu sih buat kamu ya. Ini kamu kalau lihat foto ini lah. Kamu kalau lihat foto ini apa sekarang yang kamu rasain? Sedih, sayang aja gitu. Sayang aja. Kamu cinta sama dia? Ya namanya pernah bersama pasti ada rasa sayang. Apa sih, gimana sih ceritanya sampai kamu menikah gitu sama dia? Betulkah kalian berawal dari kolaborasi atau apa gitu sampai akhirnya menikah? Apa sih cerita pernikahan kalian tuh? Jadi awalnya itu kita ketemu di salah satu label. Kita menggarap satu single dan isinya itu kolaborasi, ada 4 artis dan salah satunya aku sama dia. Nah awalnya ketika itu tidak ada chemistry apa-apa, cuman hanya sekedar say hi, follow-followan gitu kan di lokasi syuting. Nah lepas dari situ setelah 1 minggu dia ada upload video lucu. Nah aku kasih reaction emot ketawa doang, emot ketawa doang. Nah dia bales, loh kan ya belum tidur ya? Belum. Akhirnya dari situ panjang, pindahlah ke WA, terus telepon, terus dia bilang, udah kan ya sama aku aja, mau nggak sama aku? Bentar ya kata aku pikirin dulu, gitu. Udah sama aku aja, nanti aku pasti bakalan jagain kamu katanya. Terus saat itu memang posisi aku lagi nggak stabil, lagi ya. galau. Lagi galau. Karena masalah percintaan juga? Bukan. Masalah keluarga gitu. Nah mungkin di saat emosi aku tidak stabil, jadi ketika ada orang yang kayak ngelurin tangannya gitu, kita gampang untuk ikut kan. Akhirnya aku nyamperin dia ke Jakarta. Dari situ awalnya memang baik, bahkan teman aku sendiri diajak ke Bali liburan, itu dibayarin sama dia. Awal pacaran itu. Teman kamu ke Bali? Jadi aku bawa teman aku perempuan. Itu dua-duanya dibayarin sama dia? Iya. Ya langsung luluh deh kamu tuh ngerasa. Itu, oh kayaknya yang ini kali ini nggak pelit ya gitu. Kali ini nggak pelit. Sebelumnya kamu pernah punya pasangan juga? Pernah. Pelit?
pelit banget. Pelit banget. Jadi ketika kamu dapat yang kira-kira seolah-olah dia royal, langsung tertarik. Iya. Terus? Nah akhirnya memutuskan kita pacaran, jalan gitu. Nah pas saat pacaran tuh dia tuh sering ngontenin gitu. Tapi aku mikirnya, oh ya udah nggak apa-apa kalau dikontenin, asalkan dunia nyatanya juga sama gitu kan. Nah, sama begitu. Waktu itu masih agak sama. Masih agak sama. Jadi nggak terlalu jauh gitu kan. Agaknya tuh gimana? Momen apa yang nggak sama? Misalnya? Momen romantis yang nggak sama. Momen romantis yang nggak sama. Oke. Jadi romantis hanya kalau ada di lagi on tuh. Media sosial. Terus? Iya, tapi dia selalu ngomong kayak, kan ya mau makan apa, kayak ada perhatian lah. Kayak gitu aja kan. Posisi aku saat itu ya udah langsung luluh mikirnya, oh ini orang sayang kayaknya sama aku gitu. Nah menikah itu sebenarnya dia yang minta, aku sebenarnya minta waktu ke dia, jangan cepet-cepet ya, aku masih trauma gitu. Itu berapa lama dari hubungan kamu, pernikahan kamu yang terakhir sebelumnya? Itu udah setahun lebih. Oh, setahun lebih. Terus dia ngajak langsung serius dari kamu terakhir bercerai. Terus pacaran 6 bulan. 6 bulan. Terus dia ngajak nikah. Nah, dia ngajak nikah. Pada saat itu lagi COVID. Nah, dia tuh ngajakin konten tuh dari sebelum nikah. Cuman aku mikirnya karena kita mau menikah. Dari mungkin sekitar 1 bulan sebelum menikah, kira-kira. Dia tanya gini, "Kania mau nggak pakai hijab?" Terus aku jawab, ya semua perempuan pasti mau, ya kan, karena memang kodratnya seperti itu. Tetapi Kania kan penyanyi, kata aku. Ini kontraknya juga belum selesai sama stasiun TV, dan di situ Kania memang tidak diperbolehkan untuk pakai hijab karena image brandingnya nggak ke sana arahnya. Beda lagi kalau kayak Lesti dan lain-lain gitu kan, memang brand image-nya ke situ. Terus itu balik lagi ke suami, kalau suaminya mau bertanggung jawab sebagai seorang istri memang harus nurut. Tidak apa-apa. Tapi kalau pada nanti saat udah nikah ternyata tidak bertanggung jawab, ya perjanjiannya ya lepas. Gitu. Itu real tuh ya? Itu percakapan real. ini real ya? Dikontenin? Enggak, oke. Nah dikonteninnya pas di hijab. Masya Allah gitu kan, yang mau hijab, belajar hijab. Akhirnya gitu. kamu setuju untuk berhijab? Karena permintaan suami? Iya, karena aku berpikir oke, mungkin nanti setelah nikah bakal dinafkahi. Jadi kalaupun tidak kerja kan ada uang dari suami gitu kan. Oke. Nah, akhirnya menikah, pakai hijab juga menikah. Nah, dari malam pertama udah ada yang aneh gitu. Apa yang aneh? Pas kan rencana akad tuh jam 9. Tapi si penghulunya tuh telat datangnya. Marah-marah dia. Marah-marah yang kamu belum pernah lihat sebelumnya? Iya. Nggak, kenapa marah gitu? Asyibel gitu. Jadi ada umpatan-umpatan. Ini aku udah siapin kamera ini segala macam lah. Intinya mah dia udah siap buat konten gitu kan. Ini udah harus diedit hari ini, nanti tayang nggak boleh lebih dari jam segini gitu. Jadi kekesalannya dia lebih kepada jadwal tayangnya mundur. Nanti nggak bagus kalau lewat. Kan masalahnya kan yang penting nikah aja dulu gitu kan, konten ntar aja gitu kan, bisa diupload besok lusa gitu kan. Ya udah, akhirnya tiba-tiba datang dengan muka dia bete gitu. Kak, aku ngomongin, ayo cepat selesaikan Hera gitu. Hah? Selesaikan apa maksudnya? Iya, pernikahannya cepat selesaiin gitu. Oke. Jadi pengen cepet-cepet butuh selesai gitu. Makanya sengaja undang tamu juga sedikit. Sekarang kan kalau banyak salamannya lama kan. Oke. Dan itu kalau kalian pernikahannya adalah siri ya? Siri. Kenapa? Karena COVID pada saat itu. Kan tidak boleh ada pesta dan segala macam. Meskipun sebenarnya bisa kan urus-urus surat. Kan perbedaannya dengan pernikahan resmi adalah ya tercatat di KUA. Nah, alasannya dia tuh gini. Ini kapan kita nikahnya? Waktu pacaran tuh. Ya udah, kalau mau nikah urus dulu lah suratnya. Karena kan kita antar negara. Itu lama, ribet. Masalahnya nih netizen udah pada nanyain. Kita katanya, kamu tahu kan mereka taunya aku mualaf gitu. Nah, kalau aku mualaf terus pacaran itu kan haram. Banyak nih udah mulai banyak hate comment katanya. Jadi kalian menikah karena ditanya netizen kapan menikah? Iya gitu.
aku udah nolak, aku nggak mau. Akhirnya apa yang membuat kamu, kan tadinya kamu minta waktu, tapi akhirnya kamu lakukan juga? Karena aku mikir gini, aku lihat standar yang orang tua aku mau gitu kan. Aku takutnya nanti kalau nggak sama dia, nggak bisa dapetin yang seperti orang tua kamu harapkan. Nah, dan aku tuh pada saat itu udah ikhlas, ya udah pokoknya apa aja yang ada di depan aku jalani, mungkin itu memang petunjuk dari Allah gitu. Pada saat itu, pokoknya. Dan aku sempat nazar juga, lagi hujan gitu, aku ke mama bilang, "Mah, mudah-mudahan nanti jodohnya orang Korea." Tapi maksud aku tuh nggak yang waktu itu kamu belum ketemu sama dia? Belum. Kenapa tiba-tiba kamu berharap jodohnya orang Korea? Karena kayak di drama itu kan romantis, ya kan, ganteng gitu, baik gitu. Nah, terus aku mikir, apa ini jodoh yang dikasih Allah gitu kan? Aku nggak tahu. Cuman ketika aku nanya ke mama minta izin gitu, ya udah diizinin. Karena kan orang tua nggak ada yang tahu juga kan bahwa akhirnya akan seperti ini. Begitupun aku juga nggak tahu. Jadi orang tua udah ketemu nih sama dia? Udah pas sebelum nikah tuh, dan setuju karena kelihatannya baik. Jadi daripada sebelum akad nikah aja kamu ngerasa sudah ada yang aneh. Sudah sempat ragu nggak? Ragu, aku apa nggak jadi ya gitu. Tapi masalahnya masa sih gitu. Udah banyak yang dateng, aku tiba-tiba nggak jadi gitu. Jadi ketahuan sifat aslinya tuh pas itu. Mau akad. Nah, kalau kayak nanyain soal ini netizen udah pernah gini sih, oke, masih aku bisa terima. Karena kita hubungan pilihannya antara dua, mau dilanjut atau putus gitu kan. Ya kan? Ya udah aku memutuskan, ya udah mungkin udah waktunya emang deket gitu, harus nikah sekarang, ya udah nikah. Ya pas tadi aja hari H nikah. Itu. Terus apalagi yang aneh? Kamu bilang malam pertama pun nggak ada itu? Nggak. Nah, kan kebetulan memang aku lagi datang bulan malam itu. Tapi kan sebenarnya ketika hari kedua, ketiga, keempat kan harusnya. Ya. Ini tidak. Pas udah 1 bulan baru aku tanyain. Kita nikah tapi tidak berhubungan suami istri. Terus katanya, ya aku buru-buru mikirin kayak gitu, aku tiap hari mikirin konten. Otak aku udah pusing mikirin itu, nggak ada kepikiran buat mikir itu. Oke, aku kasih waktu lagi. Tapi selama pacaran ada tuh, maksudnya kemesraan, physical touch gitu-gitu. Kalau lagi pacaran mah iya, kayak manusia pada umumnya aja gitu. Tapi setelah menikah berubah? Berubah. Gitu. Jadi waktu pacaran masih gandeng tangan, jalan barengan. Pas udah nikah mah dia di mana, aku di mana. Itu baru awal-awal menikah tuh? Iya. Jadi kalau dianya lagi sadar aja baru, karena nggak tahu gimana ya, nggak tahu, takut aku ngambek kali ya. Tuh kadang jalan bareng, tapi kesalingannya jauh. Kamu nggak nanya? Aku tanya, kenapa kamu kalau jalan ninggalin aku terus? Jalan kamu lama. Aku nggak suka orang yang lelet, sukanya yang pagi-pagi. Karena aku orang Korea katanya. Di kamu pada saat kamu klarifikasi ya, dua pihak sudah pernah klarifikasi ya, tapi kamu juga sempat mengatakan bahwa ya itu keberatan kamu adalah ternyata beda banget gitu antara konten dan dunia nyatanya, itu jauh sekali berbeda. Jauh sekali berbeda. Kamu bilang pada saat pacaran masih agak-agak ada yang sama lah gitu. Yang berbeda adalah justru kemesraannya. Pada saat menikah, apa aja sih sebenarnya yang menurut kamu itu jauh banget antara konten dan kehidupan nyatanya? Kayak disuapin. Kan kalau di konten tuh katanya, sini sayang, aku suapin biar netizen gak marah-marah sama aku. Gitu. Suapin, itu satu suap doang. Kalau di dunia nyatanya itu tidak pernah. Dunia nyatanya seperti apa? Pernah waktu itu kita ketemu sama Opali Jong-un sama istrinya, dan mereka kan memang pasangan yang romantis gitu kan. Opali itu selalu kebiasaan sebelum dia makan, dia pasti kasih makanan dulu ke istrinya, baru dia makan. Nah terus pernah nanya gini, Opa kenapa nggak suapin Kania? Jangan-jangan nggak pernah suapin dong? Oh sering katanya, coba depan aku. Terus kan kaku kan, kelihatan yang nggak pernah. Tuh kan kelihatan nggak pernah. Jangan gitu. Itu nasihat dari Opali. Jangan gitu, istri kamu tuh baik katanya, nggak boleh gitu. Kamu kemarin juga sempat cerita kalau konten makanan juga ya sampai akhirnya kamu jadi nggak makan.
Kayak apa ceritanya? Itu sering kayak gitu. Sering? Kamu ada demam? Sebenarnya lambung aku udah sempat membaik sebelum banyak aktivitas konten yang itu ya. Cuman sempat kambuh lagi, makanya kalau orang notice ketika awal nikah kan aku agak gemuk kan. Pas sudah lama-lama itu mulai kurus lagi. Misalkan dia itu jadwalnya selalu sore karena dia nggak mau bangun pagi atau siang karena dia tidurnya pagi. Jadi kontennya sore, sedangkan aku bangunnya siang. Terus dia selalu ngomong, jangan makan dulu. Nanti aku bakal pesen makanan banyak. Nanti sisanya kamu yang ngabisin. Sisanya ya. Sisanya kamu yang ngabisin. Terus aku kan mikir, sebenarnya harga diri kan. Kita makan sisa orang gitu. Ya udah, tapi karena aku mikir, oh mungkin karena ke istri gitu. Kalau makan bareng sih nggak masalah. Udah. Konten aku videoin gitu kan, nyetir perjalanan kadang ada 1 jam, ada 15 menit tergantung jarak. Udah lapar tapi aku tahan, terus pesen dulu, konten dulu selama 1 jam atau 1 jam setengah. Kadang kalau banyak tempatnya itu bisa sampai 5 titik, bisa beberapa jam. Nah pas terakhir aku mau makan, itu sisanya dibungkus aja karena kan biasanya makanan sisa itu nggak enak ya. Udah dingin, udah apa. Aku tuh pengennya pesen lagi gitu. Itu nggak boleh. Harus makan yang itu. Kalaupun sekalinya aku pesen, itu baru berapa suap. Dia udah selesai merokok, aja. Harus buru-buru lagi. Iya, harus buru-buru. Dia bilang makan aku lama. Jadi pada saat konten makan, dia makan, kamu yang bikin videonya. Kamu sendiri nggak sempat makan, kebanyakan keseringannya kamu ada beberapa saat kamu justru nggak makan. Emang kalau bikin konten kamu yang videoin itu kan kalian suka bikin konten couple kan, berdua kan? Iya aku, editing juga aku, semuanya storyline dan lain-lain. Kamu yang ngerjain. Dan itu ada di sosial media kamu? Iya. Kenapa? Jadi kan kita tuh kayak mirroring. Dia upload di YouTube-nya dia, terus dia upload ke TikTok aku. Nah, itu aku yang edit karena dia tuh orangnya malesan gitu. Jadi kamu yang kerjain? Mau nggak mau. Ya kan daripada bayar editor mahal. Terus aku bilang daripada bayar editor udah aku aja yang edit. Nah, tapi lama-kelamaan kebaikan aku tuh jadi dianggap kewajiban sama dia. Ini juga sempat ramai dan dia mengklarifikasi ya, kita tanya ke kamu kan tentang klarifikasi dia, apa tanggapannya. Dia mengatakan, ucapan terima kasih, salam terakhir kepada fans yang mencintai selama ini. Kalau soal perpisahan gara-gara beda karakter itu harus dihujat, saya akan terima kritikan. Tetapi saya memberitahu kepada kalian bahwa yang kalian dengar itu berbeda dengan fakta sebenarnya. Rumah dan mobil bayar patungan cicilan dan selama ini saya selalu kasih penghasilan 50% kepadanya dan semua penghasilan saya. Dan tidak ada selingkuhan apapun. Dan saat ini hanya badan doang keluar dari rumah. Dengan kejadian ini hati saya sangat tersakiti. Saya meninggalkan ini semua. Semoga sehat selalu dan bahagia. Oke, yang tadi katanya 50%? 50%? Jadi gini, kita kan kerja bareng kan, otomatis suka ada endorse masukan. Endorse dan kebanyakan 80% itu masuknya di akun TikTok aku. Nah, secara tertulis kan memang itu milik aku kan? Iya kan? Oke, datanglah endorse. Nah, biasanya dari brand minta ditambahin suami. Jadi kayak jadi suami, jadi sebenarnya mereka ngendorse-nya kamu dong? Iya, tapi bolehkah ditambahin suami biar seru gitu. Jadi ada fee tambahan. Beda lagi red card-nya. Terus? Tapi nggak gede gitu, yang penting kan ada masuk gitu. Nah, aku yang bikin storyline, invoice, SPK, editing, kamera juga semuanya, voice over bahkan. Ketika revisi kadang kan maksimal 2 atau 3 kali kan. Itu aku yang urus. Jadi kalau ditotalin pekerjaan aku mungkin 85% banding dia karena dia cuman dia hadir aja gitu, dan aku suka sengaja dialog dia sedikit. Nggak tahu mungkin brand kesel apa gimana. Ya karena kan dia dialognya dikit banget. Paling cuman 2 baris udah selesai. Ya sebenarnya permintaan dari brand kan harusnya banyak gitu. Tapi karena dia tuh nggak mau pusing.
Shibal gitu. Suka ngomel kalau banyak tuh. Shibal, banyak banget permintaannya gitu. Jadi ya udah, aku yang nego. Kak, ini dia sanggupnya cuman bagian ini doang ya, segini nggak apa-apa ya. Oke ya Kak, ya udah. Nah, itu hitungannya gimana? Ya kan sebenarnya harusnya secara kerja kan aku 85%. Iya. Ya. Nah itu pada kenyataannya pembagian hasilnya gimana? Aku malah kasih 50% ke dia. Dia minta atau kamu yang mau? Sebenarnya dia malah waktu awal dia tuh ngasih ke aku tuh cuma 20%. Dari total. Jadi kalau ada, kan ini brandnya ngendorse-nya ke kamu. Iya, tapi dia tetap mikir itu akunnya dia. Karena meskipun akun kamu, tapi followers aku semua, bukan punya kamu. Gitu. Karena nggak ada yang tahu kamu. Cuman mereka nonton karena aku yang datang. Oke. Jadi kalau dia bilang bahwa 50%, kalau menurut dia sudah memberikan penghasilan 50%, kalau menurut kamu itu adalah memang bagian kamu dari kerja sama bareng kalian gitu ya? Dan aku kerja sampai tipes itu beneran. Ya bayangin kan rata-rata konten kreator ada tim kan. Aku semuanya kerja sendirian. Oke. Tapi kalau YouTube dia kerjain sendiri. Aku. Kamu juga? Iya. Sebelumnya kan? Bukan. Nah kalau sebelum sama aku, iya dia sendiri. Tapi setelah sama aku juga aku yang. Kamu yang ngerjain. Tapi dari YouTube itu kamu gak dapat bagian apa-apa? AdSense aku nggak dapet. Oke. Gak pernah nanya, gak pernah minta? Marah kalau aku nanya. Shibal paling juga berapa AdSense? Gitu. Sedikit katanya. Kan itu aku pakai buat beliin makan kamu gitu. Ya udah. Dia bilang rumah, mobil itu ditinggal buat kamu. Ya memang punya saya. Gimana? Memang punya saya. Punya kamu. Jadi kamu miliki sebelum menikah. Rumah aku kan ada 2, yang satu memang itu 100% uang aku, mobil juga yang satu sebelum nikah memang 100% uang aku. Nah, ketika nikah aku membaru lagi. Jadi KPR, sengaja aku ambil KPR karena kalau nggak KPR pasti dia nggak mau ikut serta. Kamu udah tahu tuh ya? Udah tahu. Kalau nggak KPR dia nggak mau ikut serta. Sebenarnya itu taktik. Ya, kata orang kan jadi cewek harus pinter. Tapi ternyata memang dia terlalu pinter, nggak bisa dipinterin. Gimana? Jadi aku ambil KPR, DP-nya tetap aku yang bayar. Ya udah, aku ngalah. Seenggaknya kamu bantu cicil ya, gitu biar aku nggak terlalu pusing. Karena aku urus biaya lain-lain juga nih, kayak kucing, hidup aku, belanja aku sendiri, dan kebutuhan rumah tangga gitu. Sampai furnitur itu aku yang beli. Dia bantu itu AC sama TV. Sisanya aku semua kayak kanopi pasang depan belakang kayak gitu. Nah pelunasannya juga tetap aku yang mikirin. Ketika aku tanya kamu mau bantu lunasin rumah nggak, karena kan aku nggak mungkin nyicil 25 tahun sebenarnya kan. Aku rencananya 5 tahun mau aku lunasin. Terus dia bilang oh enggak, karena kan itu aset sayang. Aset kamu gitu. Oh aset kamu. Oh ya udah, berarti emang udah buat kamu ya memang. Ya memang punya aku kan. Iya. Dia tidak mau tidak mau punya aset bersama gitu. Tapi dia ada bantulah cicil selama 1,5 tahun. Ini kamu sampai akhirnya ketika orang mulai bertanya-tanya, ini udah nggak ada postingan lagi nih di sosial media nih yang biasanya kamu bikin konten couple. Sampai akhirnya kamu bikin video yang kayak kesel banyak sekali yang kamu lontarkan. Kamu nggak ini. Apa sih yang terjadi? Kenapa sampai kamu bikin video seperti itu? Apa yang kamu alami? Sebenarnya aku ketika meminta untuk bercerai itu memang ngomongnya baik-baik karena aku tahu kalau aku marah-marah pasti susah lepasnya. Akhirnya aku pelan-pelan gini, tenang. Aku kalau kita pisah, ketika kamu perlu bantuan apapun aku bakal bantu. Dan dari situ dia jawabannya gini, oke, kalau kayak gitu aku agak tenang, bisa tenang. Ya udah kita pisah. Gitu. Nah setelah udah berapa hari ya, 3 hari mungkin, aku mikir kenapa ya kemarin aku kayak orang bego gitu, kok mau digituin. Aku lihat yang lain, pasangan couple lain ya meskipun banyak masalah tapi normal gitu. Kayak nggak ngehargain aku. Terus aku dengar kabar dia katanya udah deketin cewek yang punya rumah dan ada kolam berenangnya gitulah. Nah aku mikir kalau ini aku nggak ngomong takutnya ada korban lain gitu. Korban lain? Karena dia tuh terambisi banget sama cewek yang kaya.
Jadi kamu ngerasa selama pernikahan kamu merasa dimanfaatkan? Ya, tapi karena aku nggak punya duit, jadi mungkin tenaganya yang dikuras. Oh itu, bukan karena kamu cemburu? Cemburu? Ya. Oh bukan, karena aku tuh udah mati rasa ketika masih bersama. Seberat apa sih hidup yang seperti kamu jalanin ini? Ini kan kamu ceritakan fragmen-fragmen kecil gitu. Apa sih yang kamu rasain seperti dalam pernikahan kamu sehingga kamu ngerasa sampai mati rasa? Aku dengan nekatnya aku datang ke psikolog. Pertanyaan yang aku tanyain cuma satu kalimat. Dok, sebenarnya kita itu nikah buat apa? Sampai bertanya seperti itu? Karena saking tidak ada fungsinya atap rumah tangga tuh buat apa, nggak ada. Nggak ada. Aku kerja sendiri, mikirin pengen AC, pengen apa itu aku sendiri. Malah yang ada aku terus membantu dia. Okay. Nafkah batin? Tidak, nafkah batin tidak ada, nafkah lahir juga tidak ada, karena bagi aku yang 50% tadi yang dia katakan, bagi aku itu kita kerja bareng. Justru di mana nafkahnya? Harusnya kan dari 50% yang dia punya itu, dia mau kasih ke aku berapa, itu kan. Jadi kamu ngerasa hidupmu ya hanya ada di konten, sementara dunia nyatanya jauh berbeda, tidak seperti pernikahan. Dan merasa sendiri. Merasa sendiri? Iya, merasa sendiri. Terus kan namanya udah rumah tangga, kita mau cerita ke siapa? Tidak mungkin masalah rumah tangga kita ceritain ke temen, ke keluarga. Akhirnya stres sendiri dan akhirnya aku memutuskan pergi ke psikolog. Mau nggak mau selama rumah tangga aku tetap menjaga aib suami. Tapi aku speak up setelah aku cerai karena kita udah bukan siapa-siapa. Dan aku takut ke depannya dia masih seperti itu. Aku tuh justru sayang ke dia. Aku nggak mau dia tuh masih begitu. Apa yang membuat kamu pergi ke psikolog? Kamu ngerasa apa? Apa yang kamu keluhkan sehingga kamu merasa cemas? Cemas. Aku tidak bisa tidur. Susah banget buat tidur. Itu. Dan kalau susah tidur kan kita capek tiap hari kan. Pasti kayak penglihatan itu udah goyang gitu. Lama-lama kayaknya nih kalau aku nggak kayak gini terus bisa-bisa jatuh sakit parah. Makanya sering tipes gitu. Itu kamu alami sejak masih di dalam pernikahan? Akhirnya aku ke psikolog. Nah, kata psikolog tuh aku harus berani speak up. Ketika aku marah lah. Ketika kesel omongin gitu. Jangan dipendem. Nanti kamu yang gila gitu. Manusia itu memang harus kayak mengeluarkan emosi. Butuh sesekali. Kamu sampai bertanya, pernikahan itu buat apa sih gitu ya? Iya, saking nggak ada maknanya. Apa yang jadi kamu rasakan selama kamu menikah itu apa? Kayak sia-sia aja sih. Kayak misalkan ya, istri sakit, itu umumnya kan suami ngerawat kan. Dia nongkrong di kafe sambil main game. Terus chattingan sama temen ceweknya, dia minta izin mau ketemu temen ceweknya hanya dengan alasan pengen jajan mie dingin. Aku lagi opnam pada saat itu. Kekeh banget. Dan ini cewek yang mau dia temuin memang anaknya orang tajir banget. Dari situ kan aku udah aku ini pikiran jahat aku ya. Tapi biasanya feeling istri itu suka tepat gak sih? Iya kan? Aku tanya, kenapa harus hari ini di saat aku sakit, kenapa kamu harus tetap kekeh pengen mie dingin? Kan bisa besok bareng sama aku. Kan bisa besok bareng ketemu sama dia, sama aku. Kamu udah punya istri, ngapain ketemu sama temen cewek sendirian gitu kan? Berantem, yaudah nggak jadi katanya. Sambil ngomel. Oke. Gitu. Itu salah satunya. Itu salah satunya. Jadi pasti kan lebih perempuan digituin ngerasa kayak kita nggak dihargai, nggak ada artinya, sendirian. Capek loh kerja sendirian tuh. Apalagi kerjanya keluar kotaan. Dia nggak tahu gimana capeknya aku perjalanan darat, laut, udara, dengan fisik yang nggak tidur berhari-hari. Karena nggak bisa tidur. Padat jadwalnya. Nah, pulang juga ngurusin dia. Jadi aku pulang kerja tuh kerja lagi di rumah. Udah mengerjain pekerjaan rumah tangga, ngerjain konten dia juga. Kenapa kamu mau? Aku sebenarnya tidak mau, tapi daripada berantem,
Akhirnya karena kata mama aku, kalau rumah tangga itu harus ada salah satu yang mengalah. Kalau enggak, ya api semua gimana bisa bertahan panjang. Jadi kamu milih untuk kamu yang mengalah. Soal jilbab, lepas jilbab? Karena tidak dinafkahi. Dan itu dikontenin sama dia? Dan apa efeknya ke kamu? Banyak yang hujat, pasti. Apalagi soal hijab. Padahal mereka kan tidak tahu di belakangnya seperti apa. Aku mau banget aku pakai hijab. Justru aku nunggu kapan ini ada jodoh yang bisa nikahin aku, mencukupi aku, menafkahi aku, menyayangi aku lahir dan batin, supaya aku tidak perlu lagi untuk bekerja. Konten hamil dan keguguran? Itu juga palsu. Gimana caranya? Kenapa? Apa asal muasalnya? Jadi gini, waktu itu kan pernah tuh ada artis yang keguguran viral kan. Terus aku liatin ke dia, ya Allah kasihan banget gitu. Dan memang pada saat itu aku memang pengen punya anak gitu. Tapi masalahnya aku mikir nggak mungkin kayaknya aku punya anak. Aku bisa ngerasain rasanya kehilangan anak gitu. Aku sampai nangis gitu. Terus dia bilang, Asyibal, konten macam apa itu? Kayak gitu aja dimasukin berita. Ya memang ini menyedihkan kata Emang aku. real terjadi. Emang real terjadi. Gak lama kemudian beberapa hari dia ngajakin, ayo kita bikin konten keguguran. Hah? Nggak salah. Ya, gimana bisa kata aku. Ada itu tespek beli. Ini nggak apa-apa. Ya ada di market, di digital market. Iya di toko online market. Iya di toko oren. Ada tespek dijual di situ. Tespek yang udah ada garis 2-nya. Ya. Terus aku aja kaget, kok dia bisa nemu gitu. Ada emang nemu? Ada kan? Nanti dimasukin ya gambar. Aku terkaget-kaget kok bisa nemu. Terus tapi aku takut kata aku ya. Maksudnya kalau ketahuan bohong gimana? Keluarga nggak ada yang tahu? Iya katanya, makanya kamu jangan ngomong sama keluarga juga, jangan ngomong. Terus emang nggak bisa ya kalau konten yang lain? Coba aja, Syibal ini nggak ada yang naik kontennya katanya. Itu aku yang paling tahu. Oke. Karena aku tahu sifat dia, kalau kita terlalu beradu argumen, dia ngerasa apa idenya tidak diterima atau gimana, itu dia pasti ngamuk. Dulu waktu masih di apartemen, dia marah tuh sampai lempar-lempar barang gitu. Wajan dia lempar ke bawah, tripod dia buang ke bawah, semuanya dibuang. Kan lama-lama perabotan habis ya kalau gitu. Oke, aku mikir, karena nggak tahu kenapa ya, pada saat nikah sama dia, aku takut banget. Takut banget ngelakuin kesalahan. Pernah diapain kamu ketika kamu lakukan kesalahan? Dimaki dengan omongan halus tapi tajam. Kayak gitu. Contohnya? Misalkan kalau kayak aku nyetir terus salah belok, Kronika yang fokus Hera gitu. Kamu tuh selalu teledor gitu. Bisa nggak sih otaknya dipakai gitu, otak udang? Pakai bahasa Indonesia? Dan itu sering? Kesalahan kecil aja begitu? Iya. Nah makanya aku mikir, dengan kesalahan kecil seperti itu aja dia berani marah. Apalagi kalau aku tidak menerima idenya. Apalagi dia selalu ngeliat penting-penting. Jadi kamu terima tuh ide konten keguguran? Ya. Konten, betul-betul konten. Nah aku waktu itu nggak pernah mikir bakal ngerasain sakit hati ya. Nah ketika aku ketemu teman-teman, mereka selalu ngomongin, ya ampun Kania, kamu kasihan banget sih keguguran, coba deh dicek ke dokter, takutnya nanti kamu jadi mandul. Dan kayak gitu loh, omongan kayak gitu tuh udah banyak banget. Terus netizen ada yang ngomong gini, ya sih pantas aja keguguran, orang dianya nggak mau diem katanya, udah tahu hamil masih nyanyi katanya. Apa? Kenapa dengan konten itu, dengan komentar-komentar itu, apa yang terjadi dengan kamu? Ya jujur kan, sebenarnya itu kan memang bukan ide aku, tapi aku yang kena imbasnya, dia yang bersih tangannya. Dulu tuh masyarakat Indonesia tuh yang dia selalu yang dibela. Ketika aku lepas hijab juga dia yang dibela.
kasihan banget Ujung Opa terjolimi, istrinya tidak nurut sama suami katanya, tidak mau diajak ke hal-hal yang baik. Terus banyak yang DM ke aku sampai ribuan, bilang aku istri durhaka lah, terus nggak mau bersyukur lah punya suami kayak dia. Banyak kata-kata kecaman seperti itu, ahli neraka mah apalah. Kamu yang menerima hujatannya? Iya, aku yang menerima hujatannya dan dia yang bersih. Malah nama dia yang bagus, aku yang jelek. Jadi aku ngerasa kita tuh suami istri, tapi kok kayak perang ya gitu. Kayak perang? Iya, karena dia tidak mau nama dia jelek, dia tidak mau. Yang kamu bilang kamu sampai muncul cuma 3 detik di akun sosial media kamu sendiri tuh? Dulu awalnya kan munculnya tuh sering bareng gitu ya, masih normal lah. Nah, tiba-tiba banyak orang yang nanyain, Kania mana? Kania, enggak, ketawanya Kania bagus, ketawanya Kania bagus, begitu. Nah, terus mereka banyak yang ngira itu akunnya aku. Kakaknya, tolong dong si dia disuruh makan ini. Terus dia mengumpat di rumah. Pak, kenapa pada nanyain kamu katanya. Mereka sampai ngira ini akun kamu. Padahal itu akun siapa? Di YouTube. Di YouTube. Oke. Dari situlah mulai besok kita kontennya ganti. Aku yang makan gitu. Jadi kamu yang videoin gitu. Kamu muncul sedikit aja karena aku yang paham algoritma. Kalau muka kamu muncul, yang nonton sedikit katanya. Itu di YouTube. Iya, udah pada dan saat berimbas juga di TikTok juga begitu. Iya. Ya udah pada saat itu aku tidak mau mikir panjang karena menurut aku nggak perlu untuk diakui orang lain pada saat itu. Yang penting kamu sama aku raja di rumah gitu. Okay. Akhirnya aku ngalah kayak video. Tapi lama kelamaan kok aku jadi kayak babu ya gitu. Sampai ketika kita syuting di luar dan banyak yang minta foto ke dia, itu aku yang selalu dimintain, Mbak, tolong fotoin dong, Mbak. Nggak pernah tuh dia kayak, jangan minta tolong ke dia karena dia istri saya, silahkan ke. Nggak, jadi aku malah ngerasa kok aku yang kayak jadi babu. Kamu nggak pernah protes juga ke dia? Aku sempat nangis tapi dia nggak tahu. Soalnya sakit hati aja gitu kan. Sebelum menikah sama dia aku juga penyanyi gitu ya, tapi kok ketika nikah sama dia aku merasa aku bukan siapa-siapa. Kamu kehilangan jati diri kamu. Dan orang tidak ada yang tahu siapa aku. Bahkan ketika aku perkenalan itu banyak yang kaget. Mereka baru tahu kalau aku penyanyi. Dia kan pernah bilang bahwa iya dia begitu karena follower kamu yang nambah itu adalah follower dia yang ikut dan menjadi follower di sosial media kamu. Iya. Ketika kalian berpisah, ketika sudah tidak ada konten, berkurangkah follower kamu? Berkurang, 40.000. 40.000. Dan di situ aku sedih, ngerasa ditinggalin. Gak mau nangis. Apa ya? Jadi selama konten itu aku ngerasa aku yang capek, tapi dia yang menerima pujiannya, gitu. Padahal kalian suami istri. Banyak yang nggak tahu muka aku juga karena aku cuma muncul suaranya doang, suara ketawanya aja gitu. Dan kalau aku nggak ketawa aku dimarahin. Kenapa kamu gak ketawa dari tadi? Kamu mau ngancurin konten aku? Ya gimana aku bisa ketawa? Itu upload nanti di akun aku, akunnya nggak ada. Buat apa? Karena tetap mereka tuh nyarinya ketawa aku, Kak. Kamu ngerasa ditinggalin? Jadi merasa jadi figuran di dalam akun aku sendiri. Gak mau nangis. Jadi pada saat itu ya aku, kata dia sih aku salah katanya posting kayak gitu. Ya aku minta maaf kalau aku salah, tetapi kalau tidak seperti itu kapan lagi? Karena aku juga butuh memperkenalkan diri aku siapa. Nggak cuman Kania yang bisa ketawa selama 3 detik doang. Aku punya karya, aku bisa bikin lagu,
aku berkarir sudah lama. Padahal harusnya kalau memang dia support ketika kita nikah, kalau aku promo lagu harusnya boleh dong diizinin, apalagi itu akun aku. Dia selalu marah, ngerusak algoritma katanya, hapus. Ya sekarang gimana orang bisa tahu aku penyanyi? Iya kan? Ya udah. Karena ketika ngonten juga aku selalu buru-buru, aku nggak pernah sempat make up. Kayak udah kucel aja lah gitu. Kayak ibu rumah tangga pada umumnya, kayak bukan diri aku sendiri. Makanya ketika kita pisah, aku membuat video itu, aku bilang di video itu, apapun yang terjadi atau apapun itu, hari ini aku bahagia, aku bisa menjadi diri aku sendiri. Dan ketika kamu posting video perkenalan kamu kembali bahwa kamu kan Nia, seorang penyanyi yang sudah sejak tahun 2014 berkarir sebagai penyanyi, itu dia bereaksi. Dia marah. Padahal kalian sudah bercerai. Iya. Dia masih kontrol aku. Kenapa dia marah? Jangan posting kayak gitu. Karena? Nanti aku banyak haters. Kamu mau ngancurin aku gitu. Jadi setelah bercerai pun dia masih mengontrol kamu karena dia tidak mau ada banyak haters. Iya. Karena itu kamu postingan yang kedua, yang kamu marah. Iya. Yang kamu marah, yang kamu bilang bahwa semua itu adalah konten. Yang lain awal nikah itu malam pertama, mana ada, dia sibuk bikin konten. Sampai hamil, keguguran harus dibikinin konten. Aku hijab harus bikinin konten. Ya aku kalau mau ibadah mah ibadah aja, nggak usah diposting. Yang aku bikin nggak habis pikirnya tuh ada kursi dia yang ketinggalan di rumah. Itu mungkin harganya cuma 250.000 dibawa. Sama perintilan-perintilan kecil yang ketinggalan di rumah dia bawa. Aku kan jadi mikir, seisi kamar udah aku kasih ke dia, tapi dia mau ninggalin kursi punya dia 250.000, nggak mau gitu. Sebenarnya kan kalau harusnya kan ketika bercerai masih ada nafkah idah kan harusnya, ya kan? Aku padahal nggak minta itu. Dari kemarahan kamu terbesar itu kenapa? Apa yang bikin kamu marah? Nggak habis pikir aja gitu. Kenapa? Selama ini kan aku udah baik ke dia ya. Kayak kursi 250.000 aja mau diambil gitu. Dan itu nggak WA ke aku, tapi malah asistennya yang ngomong ke aku, langsung ambil. Aku udah bantuin cariin dia kontrakan. Pada saat itu juga aku sebenarnya marah karena dia nggak mau, dia mau pindah, tapi dia nggak mau bantu cari, diem doang gini. Jadi kamu merasa dalam pernikahan kamu banyak melakukan pengorbanan, hal, ya. Kamu banyak berkontribusi terhadap pernikahan, dan tapi ternyata yang ya kamu merasa bahwa yang dapat nama itu kebanyakan dia. Iya. Dan kamu kehilangan jati diri kamu. Betul. Terus aku yang paling emosinya tuh ketika dengar, cuman ini aku nggak mau keluarin pada saat itu karena takut ada yang kena imbasnya. Karena aku tahu dengar cerita ini, katanya dia lagi mencoba mendekati perempuan yang punya uang. Kenapa itu menjadi masalah buat kamu? Ketika kamu mendengar itu, apa? Lucu aja, baru cerai 3 hari, sudah begitu. Apa yang kamu rasakan? Nggak habis pikir. Nggak habis pikir atau? Habis pikir karena omongan dengan perlakuan nggak make sense. Omongan yang mana? Dia bilang nanti mungkin setelah sama kamu aku nggak sama siapa-siapa, gitu. Ketika itu nggak make sense, nggak nyambung antara yang diomongin dengan yang dia lakukan, itu membuat kamu merasa apa? Berarti selama ini aku dibohongin. Berarti selama ini apa yang aku rasain, firasat aku dulu, apa mungkin dia hanya sekadar memanfaatkan aku, itu benar berarti, gitu. Karena dulu aku masih berpikir positif, oke, mungkin memang dia manja orangnya, mungkin dia tuh butuh waktu buat berubah dan segala macam gitu. Tapi ketika aku denger kabar kayak gitu, bisa-bisanya ya dia masih mikir mau cari ini. Mungkin karena sekarang dia ngontrak, dia pengen punya rumah, nggak mau bayar kontrakan. Mungkin aku nggak tahu ya, ini asumsi aku. Jadi kemarahan kamu karena kamu ngerasa dimanfaatkan selama ini. Iya.
kamu merasa seperti itu. Akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai, ada dorongan apa? Setelah aku pulang dari psikolog sih. Jadi banyak yang dibukakan sama dokter itu bahwa sebenarnya pernikahan itu yang semestinya tuh tidak seperti itu kan. Terus aku suka baca-baca artikel ciri-ciri orang yang menyayangi itu seperti apa. Saking aku bingungnya. Aku sakit dia cuek, aku sehat dia tambah cuek, aku sibuk dia nggak mau tahu. Akhirnya setelah disimpulkan, dia kan zodiaknya Cancer kan. Setahu aku Cancer itu dia family man banget, keluarga nomor 1. Tapi kenapa di dia tidak gitu? Meskipun ya ini aku nggak tahu ya, kadang kan bisa salah juga kan. Cuman di situ dijelasin kalau Cancer nggak sayang sama kita, tuh dijabarin semuanya. Perilaku. Dan kok ini aku semua gitu. Jadi kamu ngerasa kamu tidak dicintai olehnya? Iya, mungkin bukan aku orang yang dia cari. Dan itu menyakitkan buat kamu? Menyakitkan, karena merasa ya kalau nggak cinta ngapain kamu nikahin aku selama 3 tahun. Dan aku pikir-pikir lagi, oh iya ya waktu awal nikah dia sibuknya sama konten. Oh iya ya waktu aku sakit dia tetap marah. Dia datang ke rumah sakit cuma 15 menit, nengok aku cuma ngomong gini, gara-gara kamu jadwal aku berantakan. Itu ketika aku dirawat. Gitu. Dan ya udah kalau gitu aku mau nongkrong di kafe. Oke. Setelah perpisahan apa yang kamu rasakan? Pastinya lebih plong, kayak tidak ada beban lagi. Aku pulang ke rumah bisa tenang. Dulu ketika mau pulang ke rumah tuh aku pasti mengalami yang namanya panic attack. Mau pulang ke rumah panic attack? Udah mulai deket nih, udah mulai sesak dadanya, terus tremornya udah parah, terus kayak gelisah ini udah mual. Pokoknya kayak nggak enak lah pokoknya rasanya. Terus nyampe ke rumah tuh nggak tenang, susah tidur, makan nggak enak. Setelah kamu berpisah, apa yang kamu pelajari dari Kania? Sikap apa yang akan kamu ubah supaya itu tidak terulang lagi? Kamu tidak mendapatkan atau kamu tidak mudah merasa tersanjung kalau bertemu dengan laki-laki yang memberikan sedikit perhatian? Jangan gampang terbuai. Terus kalau mau menikah itu udah waktunya eksekusi, bukan belajar bersama lagi. Meskipun nanti ya kalau mau belajar yang dikit-dikitnya gitu, tapi kita harus matengin dulu, kita bisa menerima marahnya dia nggak gitu ketika dia marah. Jadi kamu tidak mau terburu-buru lagi? Tidak mau. Itu aku bakal bener-bener selektif. Terus jangan mengedepankan perasaan. Jadi kita harus dicerna dulu, ini orangnya baik nggak ya gitu, dirasain dulu. Sebelumnya kamu pernah bercerai juga karena dan mengalami apa? KDRT. Kalau itu KDRT fisik dan psikis. Itu juga sama. Dari 2 pengalaman ini, satu mengalami kekerasan, satu merasa tidak dicintai, merasa hanya dimanfaatkan. Kedepannya bagaimana kamu melihat laki-laki? Iya, melihat hubungan? Gak gampang percaya sekarang, kayak bahkan sekarang pun kadang ya aku mikir, Pak aku nggak nikah aja ya, aku adopsi anak aja kali ya gitu, tinggal berdua sama anak angkat gitu. Makanya hidup aku sekarang cuma sama kucing. Kamu 3 tahun menikah nggak berencana punya anak begitu? Pengen, tapi dianya nggak mau. Dan itu tidak dibicarakan sebelum pernikahan? Sudah, padahal aku tuh awal nikah sudah bilang ke dia, aku pengen ketika kita udah nikah, kalau misalkan aku lagi beres-beres, kamu yang nyuci piring, gitu. Iya, gampang itu. Gampang, tapi? Tidak dilakukan. Soal anak? Soal anak, ya nanti kita punya anak. Tiba-tiba, aku takut punya anak. Gitu. Dan itu yang dijadikan alasan dia tidak menyentuh aku selama menikah. Dengan semua yang kamu
tadi kamu mengalah untuk menerima itu, sampai akhirnya kamu merasa kamu tidak dicintai, mungkin bukan kamu, kamu seperti seolah-olah merasa dimanfaatkan aja, itu membuat kamu sakit sekali rasanya. Hancur, lebih hina itu. Aku merasa dihina. Memang seburuk itukah aku gitu? Biasanya perempuan itu nggak dinafkahin aja udah sakit hati ya. Ini tidak disentuh. Mikir aku, apa yang salah ya? Ternyata bukan aku orangnya. bukan kamu yang salah. Bukan aku yang dia mau. Itu sih kesimpulannya. Tapi bagaimana kamu memandang diri kamu? Aku bangga sama diri aku sendiri. Karena Mandiri. Terus bisa survive dalam kondisi apapun. Orang lain nggak pernah tahu susahnya aku gimana. apa yang mau kamu ingin sampaikan ke follower-follower kamu? Untuk aku, karena yang sekarang aku pengen ngucapin terima kasih banyak karena kalian tidak meninggalkan aku. Terima kasih sudah mengizinkan aku untuk menjadi diri sendiri. Dan semoga apa yang udah aku alami ini tidak terjadi ke kalian. Kesimpulannya, kalau kalian mengenal laki-laki, itu kalian harus matang-matang melihat personalnya. Jangan tergiur dengan ucapan ataupun asal dia dari negara mana. Itu aja. Kani adalah seorang penyanyi atau content creator? Penyanyi. Tetap aku penyanyi. Aku nggak suka bikin konten bohong. Kani ya. Terima kasih sudah sharing ceritanya ya. Terima kasih banyak sudah diundang ke sini. Ya, ini adalah cerita suka duka ya. Kehidupan di mana kamu menjalani kehidupan dengan lapisan konten gitu. Mungkin tidak semuanya seperti itu. Tapi yang hidup di dalam itu ada perasaan seperti tidak real. Hidup antara kreasi dan dunia nyata yang berbeda, itu menyiksa. Menyiksa. Dan merasa sendirian dan sepi. Iya, merasa dibohongi. Merasa dibohongi. Iya. Setiap dipuji juga, misalkan, ih, suami kamu baik banget ya, perhatian banget. Aku cuman, amin gitu. Karena nggak ada yang tahu sesakit apa dulu aku, nggak ada yang tahu. Tapi kamu bisa membedakan antara realita dan itu konten? Tidak. Bukan, maksudnya aku tidak bisa membedakan ini salah apa benar tuh, aku nggak bisa. Karena aku sering dimanipulasi sama dia. Contohnya salah dan benar yang kayak seperti apa yang kamu nggak bisa bedakan? Misalkan ada orang nih, mohon maaf ya, dengan ekonominya yang di bawah rata-rata gitu. Kadang kan mereka kalau di luar misalkan kayak bawa motor tiba-tiba ke tengah atau apa gitu. Kalau dari sisi aku, sisi baiknya itu kan kita nggak pernah tahu orang itu lagi berkendara dalam posisi pikiran seperti apa. Kita tidak boleh ngejudge gitu ya. Ada pikiran positif lah itu. Iya. Tapi pada saat itu dia selalu ngomong ini, asyibal, ini tolol. Ini tolol seki gitu. Jadi aku mengira, oh berarti gini salah, ini kita harus kayak gini gitu. Jadi kamu lebih judgmental gitu. Karena mau nggak mau lingkungan kan mempengaruhi kesadaran kita. Cuma lama-kelamaan aku tuh sering kayak ngelawan dari pikiran aku, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai kayak gitu. Dan mungkin itu juga alasan aku kenapa aku memutuskan untuk berpisah, karena aku takut sisi baiknya aku tuh lama-lama hilang karena terbawa emosi mulu. Gitu. Jadi aku malah nggak bisa marah ke dia, tapi aku marahnya ke orang lain. Pernah? Sering dulu. Jadi kamu melampiaskan emosi kamu, frustasi kamu ke tempat lain. Dan yang paling fatal kamu lampiaskan ke siapa? Ke kucing. Ke kucing, aku sampai mukul. Biasanya aku nggak pernah berani mukul kucing. Terus aku pikir, kayaknya kalau aku kelamaan, bisa-bisa aku yang jadi seperti dia gitu.
Aku tidak mau hidup seperti itu. Aku butuh kendali atas diri aku sendiri. Stop, jangan mau jadi lilin untuk orang lain sedangkan diri kamu habis terbakar. Apa kata psikolog kamu? Saran untuk kamu? Saran untuk aku, kalau kamu marah, marahlah. Sampaikan ketidaksukaan. Iya, kalau kamu ngerasa kamu nggak suka dengan sikap dia yang seperti itu, kamu harus ngomong. Kalau kamu merasa tidak nyaman, kamu harus ngomong. Jangan cuma diam. Terkadang perempuan itu harus memperlihatkan sisi powernya. Apa yang sesuai yang tadi saya dengar, katanya kan 85% kamu yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan mencari uang, dan biaya lain-lain. Harusnya di situ kamu yang punya power. Tapi kenapa kamu tidak punya power? Karena kamu selalu diam. Sehingga dia mengira kamu tuh bisa untuk dimarahin gitu. Jadi harus set the boundaries. Baik. Kani, terima kasih sudah sharing. Ya, ini memang suka duka. Inilah kehidupan di zaman sekarang ya. Ada banyak orang membuat konten gitu ya. Kadang-kadang kontennya dibuat, di-create yang tidak sesuai dengan kehidupannya, tetapi justru di jiwa kita yang nyata ini itu bisa menjadi sebuah masalah. Banyak perasaan-perasaan, apalagi kalau itu adalah pasangan gitu ya. Ada perasaan-perasaan yang macam-macam bisa terjadi. Termasuk sepi sendiri. Iya, feeling lonely. Feeling lonely. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung. Be real. Spill the tea. Okay then, let's spill the tea.